Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita di Ngopi Bola, kumpas fakta sepak bola yang ada di lapangan. Bukan fakta doang, ada juga Goblok. gosip. Apa Gosip. Kalau di sepak bola tuh bukan gosip, rumor. Nah, kali ini kita kedatangan teman-teman baru di podcast kita. Satu-satunya Genji. Kita pengen tahu Berasa gimana gitu. pendapat Kenji seperti apa tentang sepak bola Indonesia. Kenapa dengan siapa? Deki, ya kan? Oh ya, kemarin kita waktu ngebahas mau final ya, Om Budi, Bang Budi atau Mr. B itu nggak hadir. Iya, maaf ya kemarin lagi banyak tugas. Dia Saya apa dulu? lagi akumulasi kartu Iya, saya punya banyak kesalahan diakumulasi dulu. Iya. Kan nakal jangan keras-keras. Benar. Nah, kita akan sedikit membahas yang lagi rame, yang akan lagi rame nih, ya kan? Apa tuh? Apa tuh? Dulu. Ini apa? Mau ada piala tercinta kita yang belum dapetin, ya. Apa? Yang katanya kita udah ke Asia, tapi kita tahun ini menurunkan skuad terbaik kayaknya. Iya. Skuad terbaik pada musim ini dengan pemain yang katanya udah ke Asia, yaitu Piala AFF. Harus ada belakangnya kalau AFF tercinta gitu. Karena yang paling ditunggu-tunggu. Tapi sok pura-pura nggak mau pialanya ya. Nah, Padahal karena kan ada bagian ini kan katanya kita tuh sudah ke Asia. Iya. Piala AFF itu kayaknya bukan hal penting lagi, yang penting kita fokus di Asia. Menurut lu gimana kayak ada statement kayak gitu? Emang gue ngeliat sih katanya emang permainan kita kemarin-kemarin itu ya emang tembus Asia sih, kita masuk lolos tampil ini. Oh, menurut gua ya, kalau piala itu bukan dari seberapa dinilai itu dari seberapa bergengsinya ya, pride-nya ya. Buat kita di levelan Asia Tenggara kan kuat banget ya, namanya kekeluargaan Asia Tenggara nih. Ya. Jadi pride antara Asia Tenggara tuh harusnya kencang ya. Jadi mau orang ngomong apa, lu jangan hilangin kekeluargaan itu. Kita nganggap semua Asia Tenggara nih, ini adalah pride-nya Asia Tenggara gitu. Ya ibaratnya maksudnya turnamen ini jadi pride-nya Asia Tenggara. Jangan kita mentang-mentang level kita udah nembus kayak gitu, kita ngilangin pride-nya itu ya. Jadi kayak kita ngeremehin teman-teman kita gitu kan. Kita anggap Asia Tenggara ini semua teman ya, Asia Tenggara ini semua sahabat gitu ya. Yang mereka nganggap ini serius ya, kita juga harus nganggap serius. Jangan kita kayak apa sih ya, jangan kayak gitu juga, tetap harus ada itu. Nah kan kalau Lucky yang sama gua kan udah tahu nih tentang piala AFF dari namanya Tiger Cup ya udah. Ya. Sekarang AFF. Nah kita mau nanya sama Genji nih, Ya. Bang, menurut ini gimana nih piala AFF nih, ya kan? Mungkin ya bener kali sih menurut milenial nih kalau Genji itu fokus ke timnas yang Asia nih, yang kita ngeliat Asianya nih. Apa AFF itu masih bergengsi kah di mata Genji itu? Gimana? Dari pertama kali mulai mengikuti turnamen ini kan ya, dari pas animonya paling kencang itu pas zamannya Gonzales kayaknya. Ya benar, ya. 2010 ya. Ya, waktu itu emang kerasa banget euforianya kan, gitu. Ya. Kayak gimana seluruh rakyat itu kayak kasih hiburan nih, kayak wah ada timnas lagi bagus-bagusnya gitu kan, bisa bersaing di kancah Asia gitu, di sekitarnya. Dari situ muncul sih mulai mengikuti, ngedukung sepak bola lokal gitu, kayak timnas lah khususnya gitu kan. Apalagi tahun itu kan muncul eranya naturalisasi mulai menaik ya. Ada Gonzales sama Irfan Bahdim kan. Ya itu kan yang bikin hype juga. Pertama kali kan. Ya, dan dari situ Baru mulai ngikutin ya. mulai ngikutin dari situ sih, karena masyarakat udah mulai ke bawah arus tuh FOMO. Ikutan bola tuh dari situ ya. Iya. Berarti dari game itu mulai diingat banget tuh dari situ ya. Iya. 2010 ya. Iya benar sih, itu paling memorable lah buat semua kalangan ya. Iya, terus sambil kesini cuman ya yang disayangkan itu kita belum bisa menikmati trofi tersebut gitu ya. Belum bisa ngebawa ke tanah air gitu. Jadi sebenarnya ada satu harapan juga sih sebenarnya. Jadi kita tuh harus bisa menunjukkan taring juga gitu di
khususnya di regional kita tuh Asia, di Asia ya. Tenggara ya. Berarti benar kata Oki ya, piala ini atau turnamen ini tetap harus menjadi bergengsi. Iya. Jadi kita jangan lupa walaupun kita udah ibaratnya kalau kemarin-kemarin kita susah buat ngelewatin Piala Asia ya kan. Ya seenggaknya juga AFF tetap kita harus dapat Iya, Bu. sebagai Bukan masalah kuat nggak kuat ya, makanya jadi kebanggaan, ada kebanggaannya sendiri lah harusnya kita. Hitung itu tuh jangan kita bentang-bentang kuat, kita yang misalnya lu udah terkenal nih, lu lupain circle lu gitu, jangan sampai kayak gitu kalau pertemanan gitu lah. Tapi Bu, coba Bu, sekarang tuh kita tuh peserta ada berapa Bu? Pesertanya kan ada 10 ya. Ah. Kita ada di grup A sama Vietnam, Singapura, sama Kamboja. Ah, Itu kan lawan kita yang ya sebenarnya kalau dihitung-hitung lawan yang paling berat ya Vietnam. Vietnam. Iya. Terus yang di grup sebelah ada apa? Ada Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar sama Laos. Brunei di grup kita. Ya Brunei itu nggak masuk, Timur Leste yang masuk. Oh gitu. Brunei itu kalah playoff 3-1 sama 3-0. Jadi dia nggak masuk Oh ada playoff-nya. playoff lawan Serius? Timur Leste. Gue baru tahu Ki ada playoff di AFF ini. Ada agregatnya jadi 6-1. Supaya ngegenapin peserta kan. Iya. Oh Kan gitu sekarang. Gue baru Enggak, emang dari- tahu. Nggak dari- update gua. dari dulu ya? Apa dulu sih? Enggak. Enggak, dulu mah diikutin Enggak, semua. di Ki. dulu tuh diikuti. Enggak ada kan gaji 11 misalnya. Ada yang satu di playoff yang paling rendah tuh Enggak, dikit. dulu mah ada apa sih? 5/4 ya? Ya. Oh, ya, gitu ya. Iya, makanya gue bilang lah, kan Brunei nggak ada, kenapa? Nggak tahu sih, Bang. Gua lupa. Apa Brunei itu udah gue ngerasa di sepak bola udah nggak ada mana ya cuma ikut-ikutan doang ya udahlah gimana? Ya dia lawan Timur Leste di kandang sendiri dia kalah 3-1. Ah. Di kandang lawan dia kalah 3-0. Tapi kalau gue ngeliat perjalanan Brunei itu mereka dari tahun-tahun sebelum sekarang ya itu kayaknya mereka tuh nggak pernah ada peningkatan menurut gue nih ya. Yang kalau ngeliat kayak Kamboja, Laos itu kan mulailah Mulai kelihatan ya? iya kelihatan. Tapi kalau Brunei kayak asal ikut doang Ki. Oh, Menurut lu? Ini menurut gua. enggak dulu tuh yang jadi lumbung gol kan gua tahu tuh setiap main ya Filipina terus Laos ya. ya kalau zaman dulu Filipina ya Filipina, Laos, Brunei ya itu kan lumbung gol di Indonesia ya, sama Kamboja tuh ya. Nah buat sekarang yang lain mungkin udah ada apa namanya udah peningkatan gitu, udah ada keseriusan. Jadi Brunei ini masih stuck sama apa gaya lama dia. Kalau kayak Kamboja gitu kan udah pernah kontrak Honda gitu kan. Iya. Ya, terus yang lain juga ada Filipina naturalisasi gitu banyak. Bener. Nah itu udah ada perkembangan Apalagi yang semuanya. Filipina itu yang apa sih yang husband bersaudara ya? Iya. Ya itu kan terkenal Itu ya. aja itu. Ya, dan dari 2010 kan dia udah mainin gitu kan, yang belum pernah lolos terus tahu-tahu lolos ke semifinal kan itu Filipina kan di tahun Ya. 2010 juga tuh mulai dia dianggap kuat lah sebelumnya lama. Nah Brunei belum berkembang sama Timur Leste, mungkin dua tim ini sama Laos ya, tiga tim ini masih tetap di bawah gitu. Tapi Laos pernah kelihatan kuat sih, pernah kelihatan gitu ya, cuma bukan kontender juara. Iya. Yang kelihatan banget itu Myanmar ya. Myanmar. Ya kalau Myanmar emang dari zaman dulu lah, dan legendanya kan Myanmar tuh emang sekuat itu kan. Kan dulu kan namanya Burma ya, Burma. Iya, Burma. Nah itu kan dulu kan negara kuat juga buat bola. Oh. Sekelas Thailand, sekelas kita lah. Berarti gue tuh masih cetek penonton ASEAN nih, ya kan? Hah? Masih cetek kayaknya nih. Nggak ngalamin, cuma tahu katanya. Oh, katanya. Oh, sering iya. nonton gitu. Karena gue kalau ngeliat Myanmar lawan Indonesia tuh Myanmar selalu kalah mulu masalahnya, jadi gue nggak tahu nih sih. Maksudnya kalahnya Myanmar tuh bukan yang kalah kayak Laos, Kamboja zaman dulu kan, ke pantai gitu. Ya. Myanmar ada perlawanan kayak Malaysia gitu kan, tetap juga bisa nahan gitu, bisa ngalahin juga. Nggak kuat banget, selevel sama kita dari zaman dulu. Ya, gue kalau ngeliat Myanmar sih emang udah permainan hampir 11-12 kayak Vietnam. Iya dari zaman dulu. Emang kalau Myanmar kan dulu kuat dikenalnya kan kayak apa? Kayak Vietnam lah. Sepak bolanya gitu kan, keras gitu. Keras ya. Kalau kayak di Indonesia mah kayak Medan lah, makrab kan disebutnya, Iya. main-main keras gitu. Gue baru denger lagi masalah ya, karena di Indonesia sekarang di Liga Indonesia ya, Iya. udah Kalau jangan ada istilah-istilah iya, enggak, itu. itu kan identitas. Maksudnya yang di kita katanya orang Indonesia nggak punya filosofi, kalau lu gali lebih dalam itu banyak juga tim-tim yang punya filosofi kayak PSMS gitu. Iya. Kalau Persib kan dari dulu kelihatan main kaki ke kaki gitu, main cepat gitu. Nah itu. Berarti kita udah punya Sebenarnya cuma nggak di apa kayak dipermanenin, dijadiin budaya aja. Harusnya kita bisa gitu, bisa ya gitu. Sama kayak yang lain.
Nah, Ki, ya kan, sepanjang perjalanan piala atau turnamen AFF ini yang paling berkesan ini di Piala AFF tahun berapa nih? Atau di saat timnas apa nih? Di mata Ki? Kembali lagi sih pas zaman itu tuh baru mengenal timnas emang sejago itu gitu. Waktu ada pemain kayak asing rasa lokal ya itu kayak ada Gonzales Ada Gonzales, ada Bahdim. Nah itu sih Van Bahdim bagus tuh yang waktu ngegolin yang asis dari siapa gitu, bukan yang slide bisa nyeleding itu. Oh itu dari Octomania. Oh dari Okto, iya itu tuh keren. Emang sebenarnya timnas itu emang bagus tuh asli ya, cuma sayang aja itu. Itu dalam satu hari Van Bahdim followersnya langsung lebih Bambang Pamungkas gitu ya. Itu gara-gara gol itu. Langsung jadi idola ya Iya, emang. benar. Ya lah, ya dari situ. Nah, kita kan kita ini turnamen kita mulai di tanggal 27 ya timnas ya. Dan skuadnya sudah jelas nih ya kan, ada berapa pemain? 29 atau 26 ya kan, dari pusat pelatihan dipanggil 42 itu berapa ya? Iya, hampir 50 lah. Nah, ini kan pemain timnas sekarang tuh rata-rata gue ngeliat nih didominasi oleh pemain Persib dan Persib nih, ya kan? Ya, hampir ya itu 7 pemain Persib dan beberapa pemain Persija ya, 6 lah kalau nggak salah ya kan? Kayak didominasi 2 klub ini Ki, ya kan? Kayaknya klub lain itu kayak ya 1-2 gitu kan. Nah, gue ngelihatnya dengan pemain yang ada sekarang ya, apalagi Tom Hai dan sebagainya yang ibaratnya pemain Persib dulu jarang dipanggil AFF, akhirnya rata-rata pemain Persib yang dipanggil ya kan. Nah, gue ngelihat ini kayaknya timnas kita itu potensi yang paling difavoritin juara ya. Gue ngeliat pemainnya nih, gitu kan. Menurut lu gimana, Bud? Kalau dibilang potensi juara sih, ini emang momentum yang harusnya bisa kita ambil. Selain kita punya banyak pemain yang berkualitas ya, kalau kita hitung mungkin market value juga kayaknya memang tertinggi ya. Jadi kayaknya emang tahun ini di segala lini kita punya pemain bagus lah ya. Dari kiper juga kita punya kiper yang bagus. Apalagi mungkin kalau yang dari luar bisa main kan, kita pakai lokal aja, ibaratnya dari liga lokal aja udah yang paling top kan. Dari kiper kita punya Nadeola yang kita tahu kiper terbaik kan di liga tahun ini. Di belakang kita masih punya Rizky Ridho yang masih bisa kita andelin. Di tengah sekarang lebih variasi lagi, kita punya Tom Haye, Ivar Jenner, Pelu Pesi, sayang ya nggak bisa main ya. Ada Beckham Putra juga ya. Terus di depan kita punya ini nih yang kita tunggu, Mitchell Baker ya, yang kata-kata digadang-gadang bakal jadi striker andalan Indonesia nih gitu kan. Cuman di depan juga kita punya kayak Ragnar yang udah punya caps lebih banyak gitu. Jadi kayaknya harusnya tahun ini ya final kayaknya udah harus di tangan gitu. Final, kalau masalah juara enggaknya kita lihat nanti ya. Karena timnas Indonesia kan udah biasa lah di final ya. Harusnya kita bisa ambil sih momentum tahun ini. Kita kan Belandanya Indonesia itu Belandanya Asia. Ya. Apa raja tanpa mahkota. Ya. Nah, kalau gue sih di Piala AFF tuh ada pemain yang favorit gue nih, ya bukan yang sekarang nih, karena gue dulu tuh ada namanya Ilham Jaya Kusuma sama Jenal Arif. Waktu zamannya Piala Tiger itu menurut gue nih salah satu pasangan striker depan yang gacor banget tuh, ya kan, yang sampai sekarang gue belum ketemu gitu. Yang pasangan striker dua yang mematikan, ya mana gue bilang gue paling favorit itu buat pemain timnas yang main AFF ya Mas Ilham sama Jenal Arif. Ya itu dimana masa kita bisa ngebantai Vietnam 8-0 ya. Kalau lu ada nggak pemain favorit nih di Piala AFF selama berjalan ini? Favorit ya? Nggak bisa ngesampingin beberapa nama di striker depan ya. Kalau kita ngebahas favorit pasti kan yang paling punya nama kayak misalnya Kurniawan, Bambang Pamungkas, Boas Salosa ya. Tapi kalau harus memilih kayaknya Boas Salosa. Kenapa Boas Salosa? Selain Boas ini kan pemain yang benar-benar selalu jadi tumpuan di lini depan ya dari setiap turnamen. Pemain ini juga kan pemain yang selalu bisa jadi pembeda di lapangan. Selain karena gol-golnya, dribblingnya juga bagus, kadang menghibur kita. Nontonnya kan dribblingnya itu udah kayak Brazilnya Asia gitu kan, dribblingnya Boas Salosa gitu. Itu sih yang paling bikin gua kalau ngeliat Boas tuh nih, kita tuh kayak udah punya skor 1-0 ketika kita punya striker kayak Boas di depan gitu. Kalau lu punya nggak favorit nih di selama perjalanan AFF ini dari Piala Tiger dan pemain pekerja? Banyak sih gua.
Sampai jam. Kalau di setiap edisi pasti kita punya satu nama yang kayaknya kita jagoin ya. Ya. Tapi kalau dihitung sepanjang masa mungkin gua mau masukin 2 nama ya. Siapa? Ya sama kayak lu mungkin. Nah. Gua mau masukin Ilham satu. Oh, sama kan? Soalnya gini ya, kita ya nggak jauh dari kedaerahan sih. Ilham kan masih orang kita juga, gitu. Iya. orang Tangerang juga, Iya. orang Persita juga. Dan dia waktu itu juga lagi ada di top perform ya. Top Kalau perform. misalnya 2004 atau berapa ya? Gua lupa. Kalau ada yang ingat coba diingat ya. Yang itulah yang Persita itu masuk final tapi nggak juara. Enggak, itu 2001 kan yang final tuh 2001 atau 2000 itu. Cuma 2004-an tuh baru Ilham lagi gacor-gacornya tuh 2 kali top skor berturut-turut. Iya, betul, Kalau nggak salah betul, Ilham. betul. Yang kalau nggak salah selang kita- dulu sama pemain Persito. Pokoknya dia pernah 2 kali top skor kan, gitu. Nah dia top skor juga kan di Piala Tiger waktu itu 2004. Kalau nggak salah itu kita kalah sama Singapura. Iya. Waktu Itu Ilham salah satu pemain lokal yang menurut gua paling bagus ya Bagus, sebelum cedera itu. Nah satu yang jarang orang notice mungkin. Kalau kayak Boas kan udah lumrah lah ya. Orang pasti Andik gua. Andi Firmansyah. Iya. Yang kemarin yang dapat baju dari apa? Beckham yang tinggal baju. Ya, itu kan setelah itu kan. Iya. Setelah kejadian di 2010 ya. Kita Betul. uji coba lawan itu. Iya, itu. Kayak Galaxy kan. Tapi gua kalau ngelihat pemain yang ngotot kayak gitu ya, kayak permainan dia gitu. Gua selalu demen, makanya gua pemain mungkin salah satu pemain timnas idola gua tuh dia. Iya, Andi yang bagus sih. Saya. Nah, itu juga ada. Ada nggak? Masih terkesan waktu zaman itu sih, zaman Gonzales Ya, sama Gonzales. Irfan Bahdim. Iya, Ya, jadi antara dia. yang lagi ini sih ya itu ya kan. Itu sih. Nah, kan selama berjalannya AFF nih sampai sekarang itu kan pelatih kita kan suka gonta ganti nih ya kan. Ada nggak sih pelatih yang berkesan di Piala AFF nih? Kalau gua sih ini sih Ivan Kolev ya. Ivan Kolev yang Ya. di tahun 2000 itu yang Ilham menjadi top skor itu. Itu satu pertandingan yang buat gua berkesan tuh waktu lawan Malaysia di semifinal ini. Iya. Kita kalah di Jakarta 2-1. Nah, pas main di Malaysia di kandang Malaysia kita ketinggalan dulu 1-0 babak pertama kayaknya. Oh, udah nggak ada harapan lah kayaknya, kita udah nggak juara, Ya. nggak bisa final gitu. Ternyata di babak kedua dimainin Kurniawan di situ Urus ya. Nah, baru itu dibalikin jadi 4-1 ngetang-tang sama Indonesia waktu itu. Makanya itu ya hype di Piala Tiger itu tuh benar-benar meriah itu gara-gara comeback itu, kejadian comeback itu. Nah, itu mungkin menurut gue Ivan Kolev sih. Nah, kalau lu Bud, apa Bud? Ada pelatih yang terkesan nggak? Pelatih terkesan ya mungkin Apa sih? Coach Albert kali ya. karena 2 kali kan bikin kita Bukan STY, Bud. Bukan STY. STY Ya. baru sekarang kali ya kalau harus ngelihat keseluruhan ya kalau ya karena kan ada pelatih yang 2 kali nanganin timnas tapi dua-duanya bisa tampil bagus ya. Albert Riedel. Apa itu? Ya itu Almarhum ya. ya itu kan dilatih Albert tuh kita kalau nggak salah final ya sama semifinal kalau nggak salah. Terus pemainnya juga pilihan pemainnya kebetulan bukan waktu itu ngikutin. Jadi pemain yang menurut gua harus ada di timnas itu ada semua ketika si Coach Alfred yang megang gitu. Jadi kayaknya Alfred Riedel ini emang tahu banget pemain yang lagi bagus lah gitu kan di liga gitu. Jadi bukan STY nih. belum favorit ya karena STY kan kayaknya belum deh. Selain mungkin zamannya STY, Thailandnya lagi bagus-bagusnya sama Vietnam kan. Cuman kalau waktu zamannya Alfred tuh kita kayak udah dekat banget gitu gelar juara gitu. Cuman sayang ya lagi-lagi momentumnya kita belum dapat buat juara. Alfred juga kan megang 2 kali 2010 sama 2016. 2 kali megang, artinya kan pelatih ini dipilih sama PSSI 2 kali. Ya. Artinya pelatih ini salah satu pelatih yang paling mengerti timnas Indonesia itu sih. Kalau gua nih, apa Kiki dulu apa Kiki? Pelatih Kiki? Sama sih, hampir tidak setuju. Apa tidak? Soalnya itu yang paling berkesan ya, Iya, Dike ya. iya. Di tahun memang sih 2010 itu emang paling diingat sama semua orang ya. Kalau gue sih emang Albert Riedel emang paling lama yang memegang timnas ya pada zaman itu. Kalau gue sih Menemi. bukan. Gue sih yang main Luis Milla. Milla emang main itu. Pernah. Pernah. Kalau nggak salah Mila, gue nggak pernah lihat Asian Game kalau nggak salah. Luis Milla tuh Asian Game. Febri-nya? Ya Asian Game itu. Asian Games Asian apa? Games. Ih, bukan. AFF yang ada apa?
Ya pokoknya pelatih timnas favorit itu Luis Oh Milla iya, ya. kalau iya keseluruhan kan. Karena dia Bukan cuma di AFF bentuk gitu. dari dia membuang generasi lama nih, ya kan masukin generasi baru Iya nih. benar. Luis Milla Bikin pondasi ya. bikin fondasi Iya bagus. itu. Nah, cuma sayangnya ya, kenapa sih ya pelatih kayak Albert Riedel, Ivan Kolev yang pernah bawa Vietnam atau negara lain itu Peter ibarat- Wade. Peter Wade ya. Ya. Tapi pas pegang timnas gitu, kayak kesulitan Ki. Oh. Aneh gua. Asli. Bahkan gue punya keyakinan hampir 90% ketika dipegang Kenapa sih Peter Wade pelatih yang gitu. pernah menang megang negara Thailand atau Terus juara gitu ya. juara, kita rekrut, kita nggak pernah dapet gitu. Oh gini ya, gua ngelihat timnas nih, kalau gua yang ngelihat timnas, kita selalu ada di euforia. Kayaknya kita cuma tahu media ini tahu pemain-pemain lokal, gitu, pemain-pemain Indonesia sendiri. Ya. Jadi kenapa kita nganggap? Jadi karena digoreng media pemain-pemain kita bagus, karena kita nggak ngeliat nih yang Liga Thailand kita nggak pernah ngeliat kan? Iya. Karena nggak pernah diadu juga nih antara Liga Thailand sama Liga Indonesia atau yang nggak pernah dulu kan? Tapi kan kita liga kita kan waktu zaman itu kan juga Tapi kan lagi enggak bagusnya liga tuh, tapi tetap nggak ada wadah yang naungin antara Liga Indonesia, Liga Thailand tuh ketemu nih. Belum ketemu Enggak, yang enggak. Persibiri, Persija. Ya itu kan bukan Liga Indonesia, makanya di Asia kan. Maksudnya ini nih wadah yang ketemu, jadi kita nggak tahu levelan sebenarnya Thailand itu gimana. Oh, kalau kayak gitu. Kalau gitu jadinya kita kayak, oh kita ngedewain pemain-pemain kita nih. Jadi pemain-pemain kita kayak kita anggap di media kan gede nih, Ya. nama-namanya main di Liga Indonesia bagus-bagus semua. Tapi kita nggak pernah tahu musuh-musuhnya. Berarti Pas dibandingin itu Ah. ketahuan kan, kualitasnya memang di atas Ya, semua. berarti seandainya Piala Presiden zaman dulu ada, yang sekarang nih Piala Presiden kan undang-undang negara Tapi tim Thailand sebagainya. Bisa nggak kayak gitu? Maaf itu nggak jadi acuan buat Nggak gua. jadi acuan. Nggak jadi acuan kalau Piala Presiden kan kayak piala apa namanya? Piala Cikila ya. Ya. Piala pramusim. Tapi kalau lu masuk kayak Shopee gitu ada yang kita jadi wadah terus kita Oh. tahu nih antara perbedaan kualitas Oh, pemain, gitu. apalagi dulu ya Oh. pemain-pemain mereka tuh main di liga lokal masing-masing gitu, Iya. sama kita juga. Oh. Jadi kita tahu kadarnya kekuatan masing-masing. Oh sebenarnya berarti timnas kita kuat nih karena klubnya aja kuat. Kalau zaman dulu mungkin kelihatan gitu Iya. kayak gitu. Oh, gitu. Jadi kita terlalu ngebesarin. Misalnya kita dilihat dari kita sendiri, kita ada di favorit 1 ya, karena kacamata kita cuma ngelihat itu doang di Indonesia. Tapi ternyata sebenarnya kekuatan kita itu ada di rank 3 gitu, rank 2 gitu. Menurut gua itu yang membuat kita terlalu terlena dari Kalau dulu. Trena ya. Kadang ada beberapa momen yang Indonesia masuk final aja itu udah pencapaian terbaik menurut gua ya. Kalau ngelihat dari main gitu, ada beberapa momen. Karena kalau gue kenapa sih Indonesia kalau ngambil pelatih yang pernah ngelatih negara juara ya kan, terus ngelatih Indonesia sulit. Padahal pemain-pemain kita itu udah ekspor ke Malaysia ya udah. Iya. Kayak Bambang Pamungkas, terus Eli Ebo sebagainya. Klub yang ada pemain Indonesianya juga berjaya ya kan. Ya, bahkan pemain Indonesianya ada yang jadi pemain terbaik kan, Eli Eboy. Gue pede nih, tapi pas ketemu ini ya kan kayaknya nggak ada apa-apanya gitu ya. Aneh gue masih gitu. Ya itu gua bilang tadi karena kita terlalu apa sih over confident jadi ke bawahnya gitu di kenapa pelatih kita nggak ke bawah, apa kita nganggap ini gak ya menurut gua yang gua bilang tadi lu juara 2 misalnya yang harusnya lu nggak juara 2 itu menurut gua bagus. Lah kok gitu sih? Ya lu misalnya gua lihat nih nilai ranknya Kan ada di 4 nih kita nih kekuatan kita. Enggak kan masalahnya kan kita kan udah sering final Ki. Masa kita pernah Enggak, ada yang gagal tuh kalau lu dilihat tim, kalau gua ngelihat tim ini ada di rank 1 tapi lu gagal juara kayak 2010 nih. Kita ngelihat itu ada di rank 1 tapi nggak juara itu gagal. Tapi waktu kita ngelihat ini ranknya nggak bagus-bagus amat nih pemainin kayak zamannya siapa? Sintayong waktu 2020 ya 2021 Pak. Iya. Yang Sintayong terus masuk final. Nah, itu udah bagus menurut gua karena menurut gua itu ranknya masih di bawah itu. Oh, yang apa sih yang pemain kita nendang ke Thailand bukan itu sih? Ya pokoknya lawan Thailand finalnya itu. Ya, Iya, gua makanya. ya. Oh, Yang satu Abdul merah. Taluhu ya. Ya. Ya pokoknya yang itu. Maksud gua kan itu lu nggak harus ada di lu ada di rank 4 tapi lu masuk final gitu maksudnya gitu. Lu nggak di rank terlalu bagus gitu. Nah itu juga berhasil. Jadi emang ada beberapa final yang kalah gagal gitu kayak 2010 itu yang 2010 itu nyesek banget itu gara-gara nyesek gitu. katanya sih mobil Alphard masuk. Belum nggak sih? yang harusnya juara itu kan di situ kan. Oh. Mobil Alphard masuk kayaknya. Aduh. Kalau pemain-pemain kayak Thailand itu kan dulu gua ingat banget ada namanya kayak apa? Kayak Tisuk ya. Iya, Yang pernah jadi pelatih kayak Kiat Sinamuang. Sinamuang. Nah itu tuh yang paling gua ingat dulu. Sinamuang. Padahal pernah dengar lu pasti kan.
Ya. Itu sama pemain. Gue tahunya susah nyebut. Nah, itu kan pemain di Persib. Tahu Itu ini nggak ada lah pemain Asia Tenggara yang dikenal gara-gara itu. gara-gara efek Iya. Sapi Sali. Oh iya benar, gol timnas ya dulu ya, gol timnas. Sali yang satu hal yang dulu main di Pelita ya. Ya, benar habis itu main di Pelita ya. Itu ya. Yang ngandasin ini ya. Oh iya bener tuh. Oh, Bud, ada nggak yang selama AFF itu pernah? Ini yang apa nih yang berkesan apa yang apa? Ya karena AFF Oh, pemain ini asing jadinya. yang tadi sempat kibas si kembar Phil sama John Young Espen. Oh. Itu kan Dan bersaudara. iya, Nenek iya yang Espen bersaudara. Jadi Iya. pemain luar yang di Indonesia juga banyak fansnya kan. Nah, apalagi kita pikir, wah gini, kita kalau udah ngerekrut Gonzales, Iya. karena pas nyala Filipin, main di Liga Inggris. Jadi Itu masih main di ini ya pelatihnya McManamy kan? iya, itu kan salah satu pemain yang namanya besar juga kan. Tadinya kita nggak tahu selain karena permainannya bagus, Ya, karena ganteng lah pasti. ganteng lah ya. Oh, Jadi iya. cewek-cewek jadi suka sepak bola waktu itu kan. Apa Lu ada nggak? Yang paling berkesan. Iya. Yang lu awalnya nggak tahu nih pemain-pemain dari Asia Tenggara gara-gara nonton AFF lu ada. Ini kan ngebuktiin tanggung juga jadi terkenal tuh yang pemain-pemain ini di kawasan Asia Tenggara. Kalau gue sih yang terkesan sih nggak ada Ki, nggak terkesan nggak ada karena gue juga kurang apa sih kalau merhatiin pemain ya, Iya. karena gue merhatiin cuma Lebih fokus ke timnas kali laganya ya. aja, laga yang seru yang mana gitu ya kan. Ya kalau gue sih nggak ada sih, nggak ada gue mah. Paling ya itu doang yang kenal yang benar husband saudara itu, yang Filipin, udah. Filipin. Iya. Nggak ada dari negara Filipin nggak ada. Kalau Filipin, Sabi Sali Sali. gue taunya Kashmir. bukan Kashmir dari yang ini, siapa ya? yang apa pemain belakangnya Malaysia tapi orang India tuh siapa namanya? Gue nggak tahu sih. Ada kan yang pas? Ada. Iya itu kan. Ada. Apa itu bagus tuh. Ada. Gue taunya Yang itu. Intan bukan? Iya. Iya. Pemain India. Atau gue di Malaysia kok ada pemain Indianya Iya. gitu kan. Lu gue nggak tahu lupa Lupa namanya siapa ya? Kalau nggak salah Kunanlan pas siapa ya? Tapi Gua bagus lupa. mainnya dia lain. Kalau nggak salah itu Kunanlan Subramaniam namanya. Kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Kalau nggak salah itu bagus dia. Itu kalau Malaysia. Iya. Kalau dari Singapura ya pasti No Alamsar lah gua. Oh iya. Iya itu aja kalau alam saya. Kan main defensif. Iya. Gue nggak tahu. Persib di Arema juga bikin juara kan ya waktu itu. Jadi kita gara-gara AFF kan jadi tahu nama-nama orang ASEAN kan. Kayak mungkin ada nama-nama yang susah disebutin kan. Kayak dari Thailand kan kayaknya susah-susah tuh. Iya, itu dari Vietnam juga. Panawi itu mah ya. Jadi kita Benci tahu lah. Indonesia kayaknya se-Indonesia benci sama Panau. Jadi kita kelapatan orang-orang Iya. Asia Tenggara. Iya. Kita kira kan yang dekat-dekat namanya nggak jauh-jauh beda. Gak taunya namanya susah-susah. Susah itu. Thailand susah. Sanatif ya. Alternatif. Alternatif ikan asin. Iya. Saking ribetnya orang bilangnya ikan asin aja. Alternatif ya yang Messi-nya Iya. katanya. Iya, Messi-nya Thailand itu. Alternatif. Nah, apalagi Bud, kita temuan. Oh ini kan Indonesia lawan apa Bud? Pertama? Kamboja. Kamboja. Iya. Nah, lawan Iya. Judo FC. Bunga kuburan. Bunga kuburan ya. Iya. Judo Asia kita ya. Aduh. Nanti gue skip gue judulnya. Jangan gitu. Nah, kalau melihat nih kekuatan Kamboja dengan Indonesia. Walaupun Indonesia katanya di atas kertas tim Harusnya menang. juara ya menang. Tapi kalau gue ngelihat perkembangan sepak bola Kamboja, beberapa tahun kita ketemu Kamboja kayaknya sulit banget buat nyetak gol ke Kamboja. Pemain mana dulu maksudnya? Pemainnya. Iya, cuma kan Kalau yang sekarang kan nggak harus lah lu kesusahan itu harus ya bisa. harusnya nggak kesusahannya kalau misalkan Kamboja nggak ngasih apa sih perlawanan kayak waktu dipegang Honda loh. Oh iya. Bener nggak? Iya. Kayak Sekarang Yamaha ya. tapi bagus dong dari itu ngebangun sepak bola Kamboja lu itu. Iya, Gila, bagus benar. asli. Tapi kita berusaha loh dari U23 sampai senior juga. Karena kan bahas sedikit mungkin ya lawan Kamboja. Kita juga di pertandingan terakhir kan nggak menang gede. 2-1 loh pertandingan Iya. terakhir. Yang Kita penting tadi juga sama Oki apa kemana dulu, tapi Iya. kalau melihat sekarang yang ada Tom dan Iya. sebagainya ada, apalagi Harvard jauh-jauh ke sini, Iya. apa lagi ya? Harusnya kita nggak ya minimal lu harus menang lah, menang meyakinkan gitu ya, entah 2-0 meyakinkan lah yang penting. Bahkan ini kan kalau digabungin kan
timnas Indonesia itu timnas yang di Piala Asia tuh yang Ya. Olimpiade Piala Dunia, masa ngelawan Kamboja kesulitan sih ya kan. Ya, Kira-kira siapa Bud? apa Starting line up-nya yang bakal dari bawah dari 26 pemain ini yang menurut lo dari kiper mungkin ya dua noni lah, Nadeo pasti ya. formasinya Ya. berapa kira-kira buat di kayak Pengennya sih 3-5-2 kalau nggak 3-4-3 gitu. Ya ada kan kalau bener ada ya. Kalau bener gitu kita bakal kuat banget, ada Jordi Amat, Ridho sama Abner. Oh, backnya Jordi Amat menurut lo ya sama Ya Ridho lah karena Ridho kan udah pasti nih. Iya udah sering ketemu lah di Persija gitu. Jadi kayaknya Sama bisa Jordi lebih Amat klop. ya. Tinggal menyesuaikan sama mungkin kan yang jarang mainnya Jordi sama Abner kan jarang main Oh, bareng iya, lah gitu iya, kan. iya. Biasanya kan Jai di situ. Iya. Ya mungkin itu penyesuaiannya. Kalau di lini tengahnya ya mungkin Tom Haya lah yang masuk. Kalau Ya. Toma yakin mau dimainin lawan Kamboja. Main biar apa sih ya ibaratnya pemanasan aja dulu meskipun nggak 90 menit ya. Kalau misalnya udah unggul 2 atau 3-0 udah tarik aja. Apalagi udah 8 ya. Iya, semua ya amin lah gitu, bisa lah ya. Terus di tengah ada mungkin Ipar Jenner yang bisa nemenin. Penjina. Ya di Joy di bawah nggak sih? Enggak ya? Joy, oh enggak diizinin Tapi dia. kemarin dia udah ada di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, mungkin mau menonton kemana kali sih? ya. Menonton kali ya. Nah, itu mau Takutnya Apa mau ada nonton. kode-kode dari ini ya? mau nyari ini kedai kopi aja. Oh, dari kopinya yang dingin gitu Iya. tempatnya. Ya kalau balik lagi kalau ke di sayapnya mungkin bisa naruh Sandy Walsh lah di situ atau mungkin Donitri. Bagus tuh si Donitri. Ya bisa lah. di Walaupun situ. gua Perti bilang tadi Iya. gua suka Kiri ya? Iya, iya. Bukannya Wolves di kanan ya? Walsh tuh bisa kanan kiri. Dia Jadi kan bisa dipasang kanan kiri kan Wolves? Bisa ya, ya, baru gua mau ngomong kalaupun memang harus dua pemain itu dimainkan, yang kanan kiri lah gitu kan. Karena Sandy Walsh sayang sih kalau nggak dimainin di Thailand bagus. Iya. Di Liga Thailand kemarin tampil bagus, jadi sayang sih kalau nggak dicoba. Bang ini juga kayaknya menurut gua sulit untuk nentuin starting Itu elevennya. paling sulit makanya. Karena di posisi itu juga ada Eliano juga. Iya. Nah, di Persib juga lagi Iya. bagusnya. Makanya feeling gua kayaknya mungkin ya Donitri di sebelah sini mungkin Eliano gitu. Jadi antara Sandy Walsh Iya. sama Donitri kan agak sulit pilihnya gitu. Ya biar adil ya di sini Iya. Persib, di sini Persija. Iya, iya gitu kan. Jadi ya emang paling sulit sih jadi pelatih timnas. Kayaknya sih Buktinya gua apa? pikir sih es krim pasti main gitu. Ya mungkin ya, ya. Kenapa gue bilang paling sulit jadi pelatih timnas? Karena buktinya nih tim lain cuma 23 loh pemainnya, kita 26 gitu. Jadi emang sulit Ya, dari kualitasnya 50 itu. sama, Iya sulit 50 pemain yang dipanggil harus ngebuang separuh aja sulit. Buat depan nih Bud, depan nih menurut Ya. lo yang paling susah nih di antara 3 nih yang biasa dipasang siapa nih menurut lo? 3 Tiga. Ragnar, terus di tengahnya mungkin Michel Becker, sebelahnya gue pengen Beckham sih. Kalau gua sih nggak gitu Itu kayaknya. udah gua pengen lihat Beckham. Beckham. Kalau gua nggak gitu sih. Tengah dipasang harusnya menurut gue ya wajib dicoba nih Ya. mumpung di AFF. Ragnar. Ragnar kalau tengah. Iya, sembilan. Kalau dia Oh, mungkin pengen di 9. tengah gitu. Iya, Ragnar yang tengah. Kanannya dia pasang Marcelino. Gua mau nyoba nih Marcelino sama Beckham kanan kiri nih. Kan sama-sama mainnya tipenya Jadi, sama yang nusuknya. ini mau hampir Persija, yang ini udah pasti Persib gitu ya. Tengahnya Ragnar tuh mau Gitu coba. ya. Mau nyoba Ragnar aja, Ragnar di tengah gitu. Enggak, pernah juga dicoba. Oke, gimana Ki? Habis setuju. Setuju itu. Ragnar, Marcino, Beckham. kurang lebih dominannya seperti itulah ikut udah paling ideal Jangan ini lah, Bang. Jangan nggak enak. Tapi penyerangnya emang ada yang ini kan? Kalau Eki yang penting Beckhamnya main aja udah. ya udah Yang penting Beckhamnya main. satu aja putar daerah Iya. Padahal dia tinggal nyebut Ragnar aja, yang penting ada itu aja. Karena nggak ada oleh itu kan, waktu itu oleh kan paling pengaruh nih mainnya Iya. di timnas. Nggak ada oleh itu kan ngaruh banget nih. benar Jadi yang gantiin oleh gue maunya Ragnar sih ngeliat Ragnar. Iya. Karena pengen ngeliat Ragnar sama Beckham main bareng gitu. Kan belum pernah mana Ragnar Beckham bareng Ya belum. di timnas. Enggak, maksudnya Oh, main dari oh, starting gitu. oh, Starting kan biasanya kan ganti-gantian kan. Ah iya benar. Posisinya itu. Nah, coba Bu, buat closingan nih apa? Buat closingan Ki. Hah? Jangan lupa. Hah? Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa beneran. Jangan lupa. Prediksi Jangan lupa nonton timnas. ada timnas lawan Kamboja. Lagi mainnya besok. Prediksi skor lah skor. Oke, lu dari lu Gundul. Gua 3-0 lah buat timnas. 3-0 buat timnas. Ayo nggak ada pelawan lah. Lu di. Kalau gua ngelihat
Kamboja bisa ngegolin 1 lah. Berapa? Indonesia lebih dari 2 digit, tapi Kamboja ngegolin 1. Lebih dari 2 digit. Ini berapa? Poin penuh lah, 3 lah. 3-0. 3-0. Kalau gua lagi demen-demennya Munchen sama Barca, jadi gua pasang 8-2. Oke. Itu. Maksudnya di situ metodenya ya. Set. Oke. Itu nggak ada bukan Barca di sini.